Haleluya, puji nama Tuhan, menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelabangan Ninias. Dan juga saudara yang telah tersambung secara live streaming. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya semua tetap dalam keadaan yang luar biasa. Sebab hari ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Percayalah saudara, apapun yang kita lalui, kita sudah masuk di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Percayalah, ada sesuatu selalu kebaikan Tuhan waktu kita mengandalkan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah pagi hari ini. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami datang Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur sebab kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus kehidupan kami segalanya Tuhan tidak terkecuali, segalanya Tuhan Yesus semua yang terjadi karena kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus yang sadar akan kebaikan Tuhan yang terus nampak dan nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami bawa pujian, kami bawa syukur, kami bawa penyembahan hanya untuk memuliakan Allah kami yang memberkati kami. Allah kami yang mengasihi, Allah kami yang selalu setia dalam setiap perkara kehidupan kami. Terimalah ini Tuhan, segenap pujian, penyembahan, doa kami Tuhan Yesus bahwa pagi hari ini menjadi pagi yang luar biasa di mana Tuhan yang berkuasa bertahta di atas segenap pujian umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya waktu Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus, segala perkara yang mustahil Tuhan dapat nyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah pasti kuat, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus kami boleh merasakan keajaiban-Mu Tuhan pagi hari ini. Di doa setiap kami Tuhan, kami datang dengan percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang hidup itu. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu saudara, sama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Lewat kasih-Mu Tuhan, katakan sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Engkau pulihkan setiap, pulihkan aku. Amin. Layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk
yang ku pinta, saat ku cari mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Rindukan dia saudara, dia begitu baik bagi setiap kita. Mari dengan tangan yang terangkat, engkau yang di rumah, dimanapun engkau berada, mari berserah sama Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang menyertai dirimu. Terima kasih Tuhan, kau selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Bapa yang kekal, mari bersama-sama Tiberias pagi hari ini percaya sampai katakan, oh kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh takkan kau biarkan aku melangkah hanya Kau selalu ada Tuhan bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang. Mari sekali lagi dengan hati pengharapan sama Tuhan Yesus, angkat tanganmu, percayalah katakan, oh kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, amin, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang. Kau selalu ada Tuhan Yesus, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang. Katakan sama-sama, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Ada Bapa kami yang kekal, Bapa yang kekal. Mari berikanlah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan, haleluya. Aku punya Bapa yang kekal, aku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik ini Tuhan yang kami sembah pagi hari ini. Kami angkat tangan kami menyerahkan segalanya, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Selamanya aku percaya Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan berkat Tuhan Yesus dalam pujian ini, agar pengharapan kami bukan dalam Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tercari dalam hati aku.
Terima kasih. Terima kasih. Ada begitu banyak alasan Tuhan bagi kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Ada begitu banyak kejadian Tuhan yang kami boleh saksikan ya Bapa dalam kehidupan kami, di mana kami boleh terus bersuka cita Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Sebab itu kami datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami datang apa adanya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Bapa yang merindukan penyembahan dari setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau melawas setiap umat-Mu pagi hari. Jangkau mereka Tuhan. Mereka rindu dilawat oleh Engkau. Agar pagi hari ini setiap kami Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mulut kami menyembah, hati kami percaya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Amen. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari dengan penyembahan yang baru Tuhan. Haleluya. I worship Your holy. Angkat tanganmu Tiberias, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Terimalah ini Tuhan. Yes, I worship Your holy name. Terjadilah kuasa Tuhan pagi hari saat kami katakan Tuhan. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Amen. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari lepaskan rohmu, katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship You, I worship Your holy name. I worship You, I worship Your holy name. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang kudus, Allah kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Wow, Engkau dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Engkau begitu baik Tuhan bagi setiap kami. Begitu dahsyat Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Waktu kami menyembah pagi hari ini, kami percaya ada kelepasan terjadi Tuhan. Ada
Ada kemenangan terjadi Tuhan. Ada kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam nama Yesus kami ucap berkat Tuhan. Bahkan menyerahkan segalanya Tuhan. Terlebih ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Di pagi hari yang indah ini, setiap kita mari bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Inilah pujian bagi nama Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sama-sama. Dan dari gereja mana asalkan berdiri atas firman-Nya, bila hatimu
suara yang luar biasa. Masih kuat memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Masih kuat bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang masih kuat bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Dia sungguh baik. Ini yang kami pegang ya Tuhan. Memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama. Dia bangkit-bangkit, dia bangkit-bangkit, Tuhan Allah menyelamatkan. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Masih jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat, Yesus, Dia baik. He's so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me, yeah. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me, Jesus, He's so good to you and me, Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita. Angkat tangan kita, katakan, Tuhan Yesus sayang saya. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami terlebih dahulu membacakan suara gembala
suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hati yang Melekat pada Tuhan. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dijanjikan oleh Tuhan Yesus kuasa yang tiada taranya, kuasa seperti zaman kisah para rasul untuk membuktikan firman Allah bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi kuasa dan mujizat-mujizat Allah. Untuk membuktikan kuasa firman Allah lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia, mari suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Romawi yang kedua, hati yang melekat pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam memasuki tahun 2023? 1. Kita harus bertekun di dalam iman dan tidak akan tergoncangkan. Kolose 1 ayat 23. Kita meninggalkan tahun 2022, masuk tahun 2023 dengan tetap bertekun dalam iman sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Penuhi roh jiwa tubuh kita dengan Roh Kudus dan menjadi pelaku firman-Nya. Firman Tuhan dapat memperbaiki kesalahan, kelakuan, dan perbuatan yang tidak baik yang kita sudah lakukan. Kita masuk tahun 2023 dengan tidak tergoncangkan. 2. Kita harus tetap teguh di dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini dan di hari esok, tetap pegang janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2. Jangan sampai permasalahan kita bisa membuat kita jauh dari firman Tuhan. Kita akan berkemenangan selalu di dalam Tuhan. 3. Kita harus melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Kolose 3 ayat 17. Ingatlah kepada Tuhan Yesus dalam setiap perbuatan dimanapun kita berada. Kalau kita melekat kepada Allah, kita akan diberikan hati yang baru, tidak akan mungkin berbuat dosa. Yehezkiel 36 ayat 26. Diluputkan oleh Tuhan Yesus dan dibentengi, doanya dijawab Tuhan. Tidak akan ditinggalkan Tuhan dan dimenangkan, dikenyangkan Tuhan dan diberikan keselamatan, berkemenangan selalu. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Romawi yang ketiga, mari kita membuat program diberkati oleh Tuhan Yesus, terjawab dan terpenuhi oleh Tuhan Yesus. Mari masuk tahun yang baru, kita dalam hidup harus memiliki program untuk mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Dalam hidup, Gembala Sidang Tiberias selalu memiliki program. Semenjak kecil punya program untuk cari siapa pemilik kerajaan sorga. 1. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan anak manusia yang kedua kali atau second coming. 2. Jangan hanya memprogramkan untuk mencapai keinginan perkara-perkara duniawi, tetapi mari berjuang hidup dalam pertobatan, 100% bertobat, tidak lagi jatuh bangun dalam dosa, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. 3. Gereja Tiberias diberi perintah untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali harus dengan puluhan ribu curahan minyak dan ribuan domba jantan. Mika 5 ayat 1, Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Oleh karena itu, program Gereja Tiberias lebih-lebih masuk akhir zaman adalah untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Artinya, dengan kuasa minyak dan anggur, kita dipersiapkan untuk menjadi misionaris, yaitu menceritakan mujizat-mujizat yang besar. Sejarah dunia dan sejarah Alkitab belum pernah ada bayi-bayi mati dibangkitkan hanya dengan satu set perjamuan kudus dan minyak urapan. Di Tiberias sudah tidak terhitung bayi-bayi mati dibangkitkan. Lebih dari 25 bayi mati dibangkitkan. Bahkan hanya dengan satu pot minyak urapan, utang 500 juta US dollar lunas sudah bersaksi di Balai Sarbini untuk membawa sebanyak mungkin jiwa untuk masuk kerajaan sorga. Hal ini untuk mengenapi firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Demikian,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pesan penutup, mari kita hidup sungguh-sungguh bertobat, 100% bertobat. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jangan zina, jangan cabul. Para suami, jangan sampai gandeng di luar istri. Jangan sampai di rumah tanggamu ada orang ketiga, supaya Anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk surga. Mari Bapak Ibu, masuk tahun yang baru ini, lupakan yang lalu, saling mengampuni, saling setia. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap hari kami boleh diingatkan, untuk kami boleh selalu menjaga hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi dalam kandungan mati dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan bagi gereja kami ini ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Ku muliakan nama-Mu. Sama-sama kita boleh sambut firman Tuhan kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Kami menguluk-ulukan Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus bersama-sama. Dan saat ini kami akan mulai pembawaan firman Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau lebih dahulu berbicara, urapi kami semua anak-anak-Mu, yang hamba yang berbicara dan juga jemaat yang berada di Gereja Nias, dan juga yang lewat live streaming yang di rumah atau dimanapun berada, urapi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini, kalau kami ada sebagaimana adanya, kami itu adalah anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu melindungi kami, karena kami mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mulai firman ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Kita akan mulai firman Tuhan. Dan Aristo tolong bacakan di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara sekalian, ini firman Tuhan menghendaki kita kuat. Arti kuat di sini adalah saudara teguh, kokoh, berani Tuhan Yesus. Ya, saudara berani di dalam Tuhan Yesus. Artinya kuat adalah kokoh, berani, dan teguh, saudara. Tuhan menghendaki agar kita kuat, karena kalau kita lemah, kita tidak dapat menguatkan orang lain, saudara. Kehidupan di bumi ini hanya sementara dan waktunya singkat. Kita akan menghabisi waktu di sisi lain sesudah kematian, yaitu kekekalan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada kekekalan, saudara. Tuhan memang merancang itu, saudara sekalian, untuk manusia hidup dalam kekekalan. Kita akan menghabisi sisi-sisi waktu sesudah kematian di dalam kekekalan selama-lamanya dalam kekekalan, saudara sekalian. Coba Aristo baca di 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya kalau kediaman kita, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya tubuh kita ya saudara sekalian, yang mana ini adalah bait Allah, sebetulnya bait Allah yang kudus. Ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara sekalian, yang akan saya bawakan saat ini ya saudara, orientasi hidup kita yang sesungguhnya saudara sekalian. Orientasi itu artinya tujuan atau arah ya saudara sekalian, hidup kita yang sesungguhnya. Satu, kita harus bersiap di dalam kekekalan saudara sekalian. Kita harus bersiap di dalam kekekalan. Di 2 Korintus ini dikatakan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Kita harus bersiap hidup dalam kekekalan. Kita menyadari bahwa suatu hari jantung kita akan berhenti berdetak. Kalau kita masih bernafas dan kita masih hidup, hendaknya lah kita menyadari bahwa kita harus banyak berbuah ya saudara. Ya, untuk kita terus melayani Tuhan, apapun keberadaan kita, apapun profesi kita, layani Tuhan karena itu kehendak daripada Tuhan, saudara sekalian. Ya, memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Ya, karena itu Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk mengembalikan kita ke sorga, saudara sekalian. Hal ini akan membuat kita akan semakin bergairah hidup di dalam Tuhan kalau kita banyak memenangkan jiwa dan kita mengingat akan kekekalan, saudara sekalian. Bahkan kita akan bergairah melihat banyak jiwa yang dimenangkan melalui hidup kita, saudara sekalian. Kita lihat di Efesus 5 ayat 8-9 Aristo. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 8-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak terang, kita hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 9 katakan demikian, saudara sekalian. Orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang pertama adalah kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Yang kedua adalah kita harus hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Kita yang hidup dalam kebenaran, saudara, karena dikatakan di sini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, kita yang hidup di dalam kebenaran akan tetap kuat dan kokoh dan tidak goyah. Dan kita akan melihat kalau ada badai yang menimpa kita, kita tahu, saudara sekalian, bahwa itu adalah Allah sedang membentuk kehidupan kita. Dan orang yang tidak hidup di dalam kebenaran akan tidak tenang hidupnya, saudara. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai kita akan berubah, saudara sekalian. Yaitu kita akan menggunakan waktu kita dan uang kita dengan bijak, saudara. Kita akan menghargai lebih tinggi nilai-nilai hubungan antara sesama manusia dan juga karakter dibandingkan dengan kepopuleran atau ketenaran atau kesenangan-kesenangan duniawi. Nilai-nilai kekekalan akan menjadi fokus daripada kita, saudara sekalian. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita dalam kebenaran, maka kita akan melihat kekekalan menjadi fokus dalam hidup kita. Kita lihat Aristo di Yohanes 14 ayat 1-3, Aristo, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang bahwa Tuhan Yesus menjanjikan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya,
Jadi kita disediakan rumah, saudara sekalian, di sorga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan, kalau aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang ketiga adalah sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Jadi tujuan dan arah kita hidup, saudara sekalian, ya di dunia ini, saudara, dan orientasi kita dalam hidup ini, orientasi kita hidup dalam hidup yang sesungguhnya yang ketiga adalah sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Kita hidup di dalam dunia ini adalah zona peperangan, saudara sekalian, karena bumi ini atau dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, yaitu iblis, saudara sekalian. Dan tidak ada tempat yang aman sebetulnya di dunia ini. Sebab itu kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga, terutama terhadap tipu daya iblis, ya, saudara. Seperti di Efesus 6 ayat 11-12 dikatakan, coba Aristo baca Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara sekalian. Iblis selalu bersiap untuk menghancurkan dan menghantam kita, saudara sekalian. Ya, kita harus siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, saudara sekalian. Kita harus di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti akan menguatkan kita, saudara sekalian, kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, kalau kita kalah, maka kita akan mendapat neraka yang kekal, saudara sekalian. Ya, makanya jadi kita harus ingat bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus mengatakannya sendiri, saudara sekalian. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya adalah sorga, tempat tinggal orang percaya, saudara sekalian. Nah, sekarang kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58 Aristo, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang keempat adalah, saudara sekalian, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Untuk kita berdirilah teguh, kata firman Tuhan ini, jangan goyah, ya saudara sekalian. Untuk kita teguh dan tidak goyah, saudara sekalian, dan kuat di dalam Tuhan, kita giat dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu selamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kita banyak berdoa dan mendalami firman Tuhan untuk kita bertumbuh terus dan berbuah banyak, saudara sekalian. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang keempat adalah kita giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga kita berbuah banyak. Karena di Yohanes 15 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan
Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya saudara, kita diminta oleh Tuhan Yesus, kita diminta untuk berbuah banyak. Dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, saudara sekalian. Saudara, kita di dalam hidup ini, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, kita hendaknya kita giat dan teguh. Apapun profesi saudara, apapun keberadaan saudara, saudara tetap bisa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya menyelamatkan jiwa bagi kerajaan saudara, memberitakan Injil, saudara sekalian. Ya, juga di Markus 14 ayat 3 sampai 9, Aristo bacakan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Ya. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara sekalian, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, yang mana datanglah seorang wanita yang membawa pualam berisi minyak narwastu dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus senang dengan pemberian minyak ini. "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku," yaitu untuk mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Pada waktu kita banyak duduk di bawah kaki Tuhan, saudara sekalian, seperti wanita ini ya saudara. Wanita ini Maria katanya, yang selalu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, duduk diam. Ya. Dan kita juga kalau kita banyak duduk diam dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan mendapat yang terbaik yang Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Jadi sebagaimana di ayat
Markus 14 ayat 39 sampai 9 ini dikatakan bahwa ini adalah orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Yang kelima, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, yaitu apa saudara sekalian? Memberi waktu dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak berdoa. Nah, makanya waktu kita banyak duduk diam berdoa saudara sekalian, kita akan dapat mengerti, yaitu akan mendapatkan juga yang terbaik yang dari Tuhan saudara sekalian, sebagaimana Tuhan juga memberi penghargaan kepada wanita ini yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan juga memberikan penghargaan yang terbaik buat dia. Ya, yang mana kata Tuhan Yesus, setiap Injil diberitakan, hal ini akan disebut juga untuk mengingat dia saudara sekalian. Jadi kalau kita banyak duduk diam di kaki Tuhan, saudara, maka kita akan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kita hidup ini untuk kita lakukan. Banyak berdoa dan memberikan yang terbaik yang bagi Tuhan, saudara sekalian, membuat kita siap melakukan kehendak Allah, saudara. Dan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan juga diberikan yang terbaik dari Tuhan, saudara sekalian. Seperti di Markus 14 ayat 3 sampai 9 ini. Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, saudara sekalian. Jadi kita, orientasi hidup kita ada 5, saudara sekalian. Pertama, kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa sorga adalah rumah orang percaya, tempat tinggal orang percaya. Yang keempat, saudara sekalian, kita dalam hidup kita di bumi ini, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga kita berbuah banyak. Yang kelima, saudara sekalian, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara sekalian. Dan kalau saya melihat ya saudara, 5 hal ini orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Ini sudah dipenuhi oleh Bapak mendiang almarhum atau almarhum Pendeta Pariaji, saudara sekalian. Beliau sudah betul-betul dalam hidupnya dan dalam khotbah-khotbahnya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk kita ingat akan kekekalan, saudara sekalian. Ya, selalu dikatakan kita harus mengejar hidup yang kekal, saudara, supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, supaya nama kita tidak terhilang, dan juga kita harus hidup dalam kekudusan, saudara sekalian. Dan kemudian Bapak Gembala juga hidup sebagai anak terang, dimanapun dia melangkah, saudara sekalian, beliau melangkah dimanapun beliau, Pak Pendeta Pariaji tidak takut-takut menyatakan dirinya bahwa dia putri Yesus. Betul-betul dia nyatakan dia sebagai anak terang, sebagai terang dunia, yaitu dia menyaksikan Tuhan Yesus dan ingin sekali orang-orang lain juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam khotbah-khotbahnya Pak Pariaji selalu mengatakan sorga. Tidak pernah sekalipun dalam khotbahnya dia tidak menyebut sorga untuk kita semua. Kita harus ingat bahwa kita harus mengejar sorga, saudara sekalian. Dan juga Pak Pariaji dalam hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan totalitas, saudara sekalian. Betul-betul tidak ada capeknya, saudara sekalian ya. Meskipun nanti sudah usia baru dikurangi, saudara sekalian, tetapi dari awal di dalam Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus, betul-betul total melayani Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga berbuah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan Bapak Pendeta Pariaji. Dan kemudian Pak Pariaji juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu selalu duduk diam di kaki Tuhan, selalu banyak merenung, selalu banyak berdoa, saudara sekalian. Yang mana akhirnya Tuhan Yesus pun jadi memberikan yang terbaik kepada Bapak Pendeta Pariaji, yaitu menjelang sisa usianya, saudara sekalian, menjelang sisa hidupnya, beliau diberi tahu oleh Tuhan, diberi mimpi oleh Tuhan untuk diberi jubah ke surga, dan juga diperlihatkan, saudara sekalian, dalam mimpi itu gedung-gedung bersinar, saudara sekalian, banyak gedung-gedung bersinar, yang mana gedung-gedung yang bersinar itu isinya adalah jubah ke surga untuk jemaat
Tiberias, saudara sekalian. Itu yang dikatakan Bapak Pendeta Pariji kepada saya dan juga kepada saudara, karena ada di dalam khotbahnya dan ada rekamannya ya saudara sekalian. Dan itulah saudara, orientasi hidup kita yang sesungguhnya ada 5 saudara sekalian. Kita harus bersiap dalam kekekalan, hidup sebagai anak-anak terang. Sorga adalah tempat tinggal kita orang percaya, dan kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan berbuah banyak, dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, sekarang Bapak Pendeta Pariji sudah senang di sorga bersama Tuhan Yesus, dan kita harus berjuang untuk mencapai sorga, saudara sekalian. Kita harus berjuang, nama kita tercatat, dan nama kita jangan terhapus, dan kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka apapun saudara sekalian dalam hidup ini yang kita perlukan pasti akan terpenuhi, dan kita selalu akan berkemenangan dalam Tuhan. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agustinias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, kembali Gembala Sidang kita mengingatkan tentang tujuan hidup kita. Jadi ini penting sekali agar kita ingat selalu, sadar selalu, yaitu untuk apa kita hidup di dunia ini. Apa tujuan hidup kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh paham betul tujuan hidup kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Amin. Kita tidak akan main-main dengan hidup ini. Kita harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 5 hal bagaimana orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Yang pertama, kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Karena hidup di dunia ini fana, hidup di dunia ini sementara. Maka kita harus bersiap untuk masuk dalam kekekalan. Yang kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga. Dan yang keempat, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan berbuah. Pekerjaan Tuhan bukan hanya melayani, saudara ya bisa baik sama suami, bisa baik sama istri, baik jadi berkat, berdampak dalam pekerjaan usaha, maka saudara sedang giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara berbuah, maka nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan yang kelima, yaitu kita semua harus memberikan yang terbaik. Maksudnya saudara jangan sisa-sisa hidup kita baru kita berikan sama Tuhan. Ketika kita udah gak berdaya, ketika kita sudah gak bisa apa-apa lagi, baru kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, kita berikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya maka kita harus ingat itu tujuan hidup kita. Kenapa? Karena tujuan hidup kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Tujuan hidup kita akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Misalkan saudara ingin pergi ke Amerika, misalkan gitu saudara, ke New York gitu saudara. Maka kalau saudara sudah tahu tujuannya Amerika, New York, maka saudara akan persiapkan pesawatnya naik apa. Tentunya saudara akan naik pesawat yang tujuannya ke Amerika, ke New York. Lalu yang kedua, saudara akan persiapkan pakaian apa saja yang saudara harus bawa. Karena di sana misalkan sekarang musim dingin, saudara tentunya tidak akan bawa baju-baju yang tipis, saudara akan bawa baju yang tebal. Nah, lalu kalau musim dingin cocoknya makan apa di sana, saudara udah tahu nanti makan apa, restoran mana. Sama kalau kita tahu tujuan hidup kita akan lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Kita enggak main-main dalam hidup ini. Itu sebabnya penting sekali tujuan hidup. Maka bagaimana kita bisa selalu ingat tujuan hidup kita, saudara? Kita harus mengerti tentang nilai hidup. Maka selain kita harus mengerti tentang tujuan hidup, kita harus juga mengerti tentang nilai hidup kita. Ada banyak orang yang menganggap nilai hidupnya diukur oleh harta, oleh kekayaan. Misalkan saudara, ini misalkan dasi saya. Kalau dasi ini
mereknya cap kampak gitu saudara. Maka saya akan memperlakukan dasi ini biasa. Bisa saya pakai sekali buang gitu saudara. Karena dasinya mereknya cap kampak gitu saudara. Tapi kalau dasi ini saya beli misalkan 50 juta mereknya Herme misalkan gitu saudara. Wah, setiap hari saya pegang dasi saya bersihin dasi saya taruh di lemari bagus-bagus, saya laundry, saya bersihkan. Kenapa? Karena nilainya apa? Mahal, nilainya tinggi. Demikian juga hidup ini. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita mulia, mahal, bernilai, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Kita akan sebaik-baiknya melakukan yang terbaik. Katakan amin. Karena buat Tuhan, hidup saudara penting. Sama-sama bersama saya katakan, buat Tuhan, hidupku penting. Amin. Siapapun saudara yang menganggap hidup saudara nggak penting hari ini, dengar baik. Buat Tuhan, hidup saudara penting. Karena buat Tuhan hidup saudara penting, dia rela tinggalkan sorga, dia mati ke dunia, dia nyerahkan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Katakan amin. Karena hidup saudara penting, apapun dia lakukan untuk kita semua. Contoh kita baca bersama di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan apa? Gembira. Ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak. Amin. Saudara perhatikan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada satu orang punya berapa ekor? 100 ekor domba. Kalau ada satu saja dombanya yang hilang, yang 99 ditinggalkan. Dan dia cari yang satu ini. Kemanapun dia akan cari. Sampai kapan? Sampai nemu, sampai ketemu. Kalau udah ketemu, bukannya dipukulin dia, oh dasar kau domba yang jelek, kemana kau hilang pulanya gitu saudara. Enggak, domba yang hilang ini dia peluk, dia angkat, lalu apa? Dia gendong. Sambil apa? Bergembira sekali, padahal masih ada 99. Tapi satu yang hilang ini dia cari, dia temukan, dia gendong. Dan dia gembira sekali. Sampai dia bikin ucapan syukur, dia panggil tetangga-tetangganya, dia bersuka cita. Artinya apa? Ini mewakili sorga. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang bertobat. Artinya apa saudara? Nilai hidup saudara mulia, nilai hidup saudara berharga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini ingat selalu, hidupmu berharga. Sama-sama bersama saya katakan, hidupku berharga. Amin. Nilai hidup saudara tidak ditentukan berapa yang saudara punya. Pandangan dunia, nilai hidup kita, outfit kita berapa, sepatunya berapa, jasnya berapa, dasinya berapa, oh nilainya segitunya, itu dunia. Tapi buat Tuhan, nilai hidup kita tergantung kepada firman Tuhan. Seberapa banyak firman yang kita imani, seberapa banyak firman yang kita lakukan, seberapa banyak kehendak yang kita lakukan, hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Hidup kita sungguh mulia di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang kiri kananmu, katakan hidupmu berharga. Sambil tersenyum, di mata Tuhan hidupmu berharga. Amin. Walaupun utang belum lunas, ya, rumah belum dibeli, selalu bilang hidupku berharga. Amin.
Ya walaupun naik turun busway ya, walaupun naik motor kadang-kala berhenti di tengah jalan dia stop sendiri gitu saudara. Hidupku berharga. Ya saudara, ini bukan hanya sekedar guyon, tapi ini penting. Kalau kita menyadari hidup kita berharga, apapun yang kita jalani kita akan tetap tersenyum. Nggak pernah putus asa. Ada banyak orang hari ini bunuh diri. Ada banyak orang hari ini mengakhiri hidupnya karena merasa hidupnya nggak berharga. Nggak ada yang ngertiin saya, suami saya nggak ngertiin, istri saya nggak ngertiin, anak-anak saya, orang tua saya nggak ngertiin. Udahlah, habis aja saya hidup. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya nggak berharga. Hari ini apapun keadaanmu, apapun yang saudara alami, hidup saudara mulia, hidup saudara berharga di mata Tuhan. Saudara biji mata Tuhan, amin. Maka hidup seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama kita baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk, saudara perhatikan, namun aku hidup bukan apa? Aku lagi. Tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Maka yang pertama, hidup seperti apa yang Tuhan mau bagi kita semua. Yang pertama, mari kita hidup untuk Tuhan. Ayat ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia sibuk dengan kekayaan, sibuk mengejar yaitu harta dunia. Maka Paulus bilang, aku hidup bukan aku lagi. Kalau Paulus mau, saudara, Paulus kaya, Paulus berhasil, Paulus pintar. Tapi Paulus bilang apa? Itu bukan aku lagi. Sebab aku hidup, Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Paulus melayani Tuhan, Paulus menjadi rasul, Paulus menginjil, Paulus memberitakan firman. Hari ini mari hidup untuk Tuhan. Selama saudara hidup hanya untuk mengejar harta, selama saudara hidup hanya untuk mengejar jabatan, saudara akan capek dalam hidup ini. Ada banyak orang hari ini lelah dalam hidupnya. Ada banyak orang hari ini nggak semangat dalam hidupnya. Ada banyak orang hari ini nggak berdaya dalam hidupnya. Karena hidupnya untuk harta. Karena hidupnya hanya untuk mengejar jabatan. Karena hidupnya hanya untuk mengejar dunia ini. Selama saudara hidup hanya untuk dunia ini. Selama saudara hidup untuk mengejar harta. Yakinlah saudara akan lelah dalam hidup ini. Tapi sepanjang saudara hidup untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Akan ada selalu damai sejahtera. Akan ada selalu sukacita, akan ada selalu kebenaran, kemenangan, mujizat, perkara yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari hidup untuk Tuhan. Pak Pariaji dan Ibu Gembala hidup untuk Tuhan. Mereka mengorbankan seluruh hidupnya, waktunya untuk Tuhan. Maka bukannya makin surut, makin diberkati. Kalau saudara hidup untuk Tuhan, bukannya makin surut, saudara makin diberkati. Ya. Tapi semakin saudara hidup untuk dunia, kurang terus. Tadinya 1 juta banyak gitu. Wah, puji Tuhan dapat 1 juta. Haleluya. Lama-lama 1 juta, sedikitnya 1 juta. Lalu pengen 10 juta. Udah 10 juta, wah 10 juta. Lama-lama ya sedikitnya 10 juta. 100 juta. Wah 100 juta udah banyak gitu saudara. Lama-lama 100 juta dikit. Nggak pernah habis. 1M, 1T nggak pernah habis. Kurang terus. Tapi kalau saudara hidup untuk Tuhan. Walaupun cuma 100 ribu. Saudara akan bersuka cita. Saudara akan berbahagia. Karena Tuhan atur hidup saudara. Tuhan pelihara hidup saudara. Tuhan beri damai sejahtera untuk hidup saudara. Amin. Itu sebabnya mari hiduplah untuk Tuhan. Yang kedua, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Sama-sama 2, 3, ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Stop dulu, saya jelaskan. Saudara, kitab Pengkhotbah intinya Salomo ingin mengajar kepada kita, semua yang di kolong langit ini sia-sia. Salomo sudah pernah kaya raya, Salomo sudah pernah sukses, Salomo sudah pernah semuanya. Tapi Salomo bilang semua apa sia-sia. Itu sebabnya kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo menjelang Salomo meninggal. Karena Salomo udah tua. Jadi ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Yang pertama adalah
kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu saudara ditulis oleh Salomo waktu Salomo umurnya 20 sampai 30 tahun atau 40 tahun. Jadi masih semangat muda. Maka dia Kidung Agung itu puisi-puisi. Belahan rambutmu, dadamu, macam-macam gitu saudara. Nah itu dia masih muda. Kitab yang kedua ditulis oleh Salomo adalah kitab Amsal. Kitab Amsal itu ditulis oleh Salomo usia 40 sampai 60. Hikmatnya, kepintarannya tinggi, maka Amsal itu isinya hikmat. Lalu kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo ketika Salomo antara usia 60 sampai 80. Dia udah tua, dia tahu dia akan selesai dalam hidup ini. Itu sebabnya dia mengingatkan, tadi dikatakan apa? Akhir dari segala sesuatu. Akhir kata, apa saudara? Takutlah akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Kita baca 14, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu apa? Baik. Entah itu apa? Jahat. Saudara perhatikan. Hidup yang Tuhan mau. Yang kedua, mari hidup benar. Amin. Kenapa? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sepanjang saudara hidup benar, apapun yang saudara hadapi, apapun yang menerpa hidupmu, kebenaran itu akan menolong saudara. Kebenaran itu akan memproteksi saudara. Kebenaran itu akan membuat saudara kuat. Kebenaran itu akan memberkati hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan bukan hanya di bumi, suatu hari kelak saudara akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti apa yang Tuhan mau? Kita baca Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan, stop dulu, ini menarik ayat ini saudara. Kalau orang di luar sering bilang, mana coba tunjukkan di Alkitab ayat yang bilang, Yesus yang ngomong, aku adalah Tuhan. Ini ayatnya. Orang-orang di luar suka, Yesus bukan Tuhan, Yesus guru, Yesus rabi. Loh, Yesus Tuhan. Coba kamu cari di Alkitab, mana ayat yang Yesus bilang, aku adalah Tuhan. Ini, aku yang adalah apa? Tuhan. Maka saudara harus banyak baca Alkitab. Supaya kalau saudara diserang, mana ayatnya Yesus bilang aku adalah Tuhan. Ini Yohanes 13. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku yang adalah apa? Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling apa? Membasuh kakimu. Terus ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu, saudara, intinya ayat ini, Yesus mau perpisahan sama murid-muridnya. Sebelum perpisahan, Yesus mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dicuci satu-satu. Sambil nyuci, Yesus bilang, aku adalah Tuhan dan gurumu. Aku memberi teladan. Memberi apa? Contoh. Maka yang ketiga, yang terakhir, hidup seperti apa yang Tuhan mau? Hidup yang berdampak. Hidup yang jadi berkat. Hidup yang jadi contoh, jadi saksi, jadi garam, jadi terang dunia. Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan. Jangan sampai hidup kita menjadi membuat orang murtad, saudara. Kenapa kok nggak ke gereja lagi? Iya, gara-gara jemaat itu tuh yang rambutnya merah, kuning, biru, hijau gitu. Dia kalau ke gereja, angkat tangan, itu wangi sekali kalau dia angkat tangan gitu. Ya saudara, saya doa hidup saudara jadi berkat, amin. Supaya waktu saudara hidup jadi berkat, banyak orang datang kepada Yesus. Nama Tuhan dimuliakan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau hidup untuk Tuhan, kami mau hidup benar, dan kami mau hidup menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan
hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Pada pagi hari yang indah ini firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama pada siang yang indah ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita masuk di dalam sakramen ucapan kudus. Sama-sama dengan pujian saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh, sama-sama kita bangkit beri saudara kasih dalam Tuhan. Undang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji memperlindungi setiap kami dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Baru karena kasih-Mu, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat dari Alkitab untuk perjamuan kudus saudara sekalian yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkit dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya saudara, kalau melihat ayat ini saudara sekalian, maka dalam perjamuan kudus kita akan menemukan hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga katakan kalau kita perjamuan kudus, saudara sekalian, Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan mempunyai hidup. Ya saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus juga katakan di dalam doa Bapa kami, hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan,
bahwa di ayat selanjutnya, minta apa saja maka akan diberikan ya saudara sekalian. Jadi kita tidak akan minta yang macam-macam, kita akan minta yang untuk hidup kita, kebutuhan hidup kita, dan kemudian untuk memuliakan Tuhan maka akan diberikan. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu, dikatakan demikian saudara sekalian. Dan kita baca juga Wahyu 6 ayat 6 saudara sekalian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah makhluk, keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, di sini dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, meskipun dunia sekalian global akan semakin sulit, semakin sukar, tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita tidak akan dirusakkan, karena dikatakan di sini, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran itu saudara sekalian. Itu kita imani saudara sekalian. Marilah kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kelak kita nanti akan memakai minyak urapan. Mari kita angkat roti yang akan diubahkan, akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji, bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak perjabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung.
tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua kita berdoa. Mari kita angkat anggur yang sudah diubahkan dari Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala sakit penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan, kita akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Ada di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Kami tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan akan berhasil, tidak miskin, dan apapun yang dioleskan minyak ini pada bagian yang sakit,
maka bagian yang sakit akan sembuh. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian oleskan pada dahi dan pada kepala dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami, dan kami sekarang berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, berikan Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Jemaat Gereja Tiberias Indonesia disayang oleh Engkau. Apapun yang dibutuhkan, apapun selalu dicukupi, selalu tercukupi, selalu apapun dikerjakan berhasil Tuhan Yesus. Berikan seluruh Jemaat Tiberias betul-betul dimuliakan oleh Engkau dan penuh wibawa ilahi. Tuhan Yesus berikan sesuai dengan visi misi Gereja Tiberias Indonesia. Seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus terpenuhi dalam hidup mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Dan berikan apa yang pun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua pekerja-pekerja di Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari pendeta-pendeta, Engkau berikan urapi Tuhan Yesus dengan urapan khotbah yang luar biasa, dan juga dapat menyembuhkan orang sakit dan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berkati koordinator dan semua pekerja-pekerja Tuhan Yesus, dan juga berkati pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka Tuhan Yesus, dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berkati media Tuhan Yesus dan juga singer Tuhan Yesus, berikan MC juga choir, penerima tamu atau siapapun Tuhan Yesus, editor Tuhan Yesus diurapi oleh Tuhan, dipakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro Soekartono, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan wibawa-Mu Tuhan Yesus, lindungi Tuhan Yesus, pagari dengan Roh Kudus, dengan pasukan malaikat Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Berkati Pak David dan Ibu Popi dan orang tuanya dan anak-anaknya. Berkati juga Pak Yafet dan Ibu Lili, diberkati Tuhan. Ibu Yasinta diberkati Tuhan bersama suami dan anak-anak. Dan juga Pak David Kristianto, Tuhan Yesus diberkati. Dan juga Pak Dama diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Teni, Tuhan Yesus sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, Jemaat Tiberias, Jemaat Tiberias Gereja Tiberias Indonesia juga penuh kuasa, tanda-tanda heran menyertai kami semua Tuhan Yesus. Berkati Gereja Tiberias Indonesia disayang Engkau, dimuliakan oleh Engkau, dan Engkau tetap bekerja melalui Gereja Tiberias Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami semua. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu pegang, selalu berhasil dan selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah ya Tuhan Yesus dalam hidup kami semua, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya yang melayani Tuhan Yesus. Terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh kami yang ada di dalamnya, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan semua kami yang melayani ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Serahkan kepada Pendeta Elvis Dinias.
Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang kami kasih Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan tutup ibadah ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Engkau yang tahu mereka, Engkau yang mengenal mereka. Apapun kerinduan, doa, harapan mereka, kami percaya Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat bagi mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan juga. Sony bersama keluarga diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan juga. Para singer, para pemain musik, Renaldi, Renaldo, juga Sandy, juga Yeremia, dan seluruh choir diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus Tuhan singkapkan rahasia sorga, pewahyuan dari sorga untuk menuntun, membawa, membimbing jemaat Tiberias, mempelai yang akan siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.